Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Sadrina Permeswari, NPM 188 dari kelas Analisis Multivariat J. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tutorial tentang penggunaan aplikasi SPSS untuk mengolah data hasil penelitian. Nah, pada layar sudah terlihat kuesioner yang saya sebarkan kepada responden. Dan pada penelitian kali ini saya meneliti terkait pengaruh keputusan SKS, jam tugas, dan kegiatan eksternal mahasiswa pada pola jam tidur. Nah, pada kuesioner ini setelah saya sebarkan pada para responden, sudah terkumpul 34 jawaban dari setiap responden. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kuesioner yang saya sebarkan ini, yang pertama adalah seberapa sering Anda merasa tertekan atau stres karena jumlah SKS yang Anda ambil dalam satu semester. Yang kedua, ada seberapa banyak waktu yang Anda habiskan untuk menyelesaikan tugas-tugas akademik setiap minggunya. Yang ketiga, apakah Anda aktif terlibat dalam kegiatan eksternal di luar kegiatan akademik, seperti organisasi kemahasiswaan atau kegiatan sosial. Dan yang terakhir adalah berapa lama rata-rata Anda tidur dalam semalam selama 1 minggu terakhir. Nah, 34 jawaban yang telah terkumpul ini dapat kita lihat melalui spreadsheet. Di spreadsheet ini sudah terlihat jawaban dari setiap respondennya untuk setiap pertanyaan. Dan karena sebelumnya saya mengumpulkan data menggunakan angka, sehingga jawaban dari setiap responden ini dapat langsung saya copy dan masukkan ke dalam SPSS tanpa perlu mengkonversinya menjadi angka terlebih dahulu. Nah, data tadi dapat langsung kita paste ke dalam SPSS. Dan setelah berhasil kita masukkan ke dalamnya, kita dapat mengganti nama dari setiap variabelnya terlebih dahulu. Untuk penggantian nama variabel, kita dapat langsung tekan 2 kali pada kolom atas di sini. Kemudian kita ganti nama dari setiap variabelnya. Setelah kita selesai mengubah nama dari setiap variabel, tekan tombol Data View untuk kembali ke halaman utama. Dan di sini sudah terlihat nama setiap variabelnya sudah terganti ya. Pada penelitian kali ini, saya menggunakan metode multiple regression atau regresi berganda. Untuk mulanya kita bisa tekan Analyze, kemudian tekan tombol Regression, dan tekan tombol Linear. Setelah itu akan muncul tab untuk mengkonfigurasi hasil uji analisis data kalian. Jika sudah muncul tab dengan tulisan Linear Regression, di sini kalian harus memasukkan variabel dependent, yaitu variabel Y ke atas, dan variabel independen atau variabel yang dapat berdiri sendiri ke kolom di bawah. Setelah itu kalian tekan tombol Statistics dan centang sesuai yang terlihat di layar, yaitu pada tombol Model Fit, Descriptives, Collinearity Diagnostic, dan Durbin-Watson. Setelah itu tekan Continue dan kita lanjut ke menu Plots. Di menu Plots ini masukkan SRE-SID atau SRESID ke dalam kolom variabel Y dan masukkan ZPRED atau ZPRED ke dalam kolom X. Jangan lupa tekan centang untuk histogram dan normal probability plotnya. Setelah itu kita tekan Continue dan kita langsung tekan OK. Di sini akan langsung muncul data hasil analisis kalian. Nah, untuk mengetahui uji multikolinearitas dari hasil output yang telah kita dapatkan, kita dapat melihatnya melalui tabel coefficients pangkat A. Dari tabel tersebut, jika kita melihat pada kolom Collinearity Statistics, di situ ditunjukkan bahwa data yang telah diolah tidak menunjukkan adanya multikolinearitas. Hal ini dikarenakan hasil menunjukkan bahwa tabel tolerance di atas 0,1 dan tabel VIF kurang dari 10.00.
Kemudian jika kita melihat ke dalam tabel scatter plot, data ini dapat diketahui sudah heteroskedastisitas atau tidak dengan cara melihat pola dan persebaran pola pada gambar tersebut. Jika persebarannya tidak acak dan membentuk suatu pola tertentu, maka data tersebut belum terjadi heteroskedastisitas. Nah, berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan, dapat dikatakan bahwa data ini sudah terjadi heteroskedastisitas, dikarenakan persebaran datanya acak dan tidak membentuk pola tertentu. Selanjutnya, untuk uji normalitas data, kita dapat melihat pada diagram histogram, dan di sini terlihat bahwa data kita telah membentuk seperti bentuk gunung atau bukit. Jika data kita telah berbentuk seperti itu, dapat dikatakan bahwa data kita sudah normal. Begitu juga dengan diagram normal p-plot of regression standardized residual. Di sini dapat dilihat pada garis diagonal, jika data kita telah tersebar di sekitar garis tersebut, maka data kita dapat dikatakan sebagai data yang normal. Jika tadi kita telah melakukan uji asumsi klasik, maka pada kali ini kita akan melakukan analisis pada regresi berganda. Pertama-tama kita dapat melihat pada tabel model summary pangkat B. Melalui tabel ini dapat kita lihat bahwa nilai R-square menunjukkan bahwa variabel independen, yaitu variabel X1, X2, dan X3, mampu menjelaskan variabel dependen kita, yaitu variabel Y, sebesar 0,162 atau 16,2%. Dan sebanyak 83,8% sisanya menjelaskan variabel lain di luar variabel tersebut. Artinya, kesimpulannya yaitu hasil uji analisis variabel independen itu baru berpengaruh sebanyak 16,2%. Berdasarkan hasil analisis uji F pada tabel ANOVA pangkat A, data hasil uji analisis itu baru dapat dikatakan berpengaruh secara simultan jika nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05. Nah, jika kita melihat pada tabel hasil analisis pada saat ini, terlihat bahwa pada kolom SIG, nilai kita sebesar 0,145. Nah, nilai ini lebih besar dari 0,05, sehingga data tersebut tidak berpengaruh secara simultan terhadap pola jam tidur mahasiswa. Yang ketiga dan yang terakhir yaitu analisis berdasarkan hasil uji T pada tabel koefisien pangkat A. Data hasil uji analisis uji T baru dapat dikatakan berpengaruh secara parsial jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Nah, jika dilihat pada hasil pengujian pada kolom SIG pada tabel koefisien pangkat A, variabel X1, X2, dan X3 tidak berpengaruh secara parsial terhadap pola jam tidur mahasiswa, dikarenakan nilai dari setiap variabelnya lebih dari 0,05. Oleh karena itu, kesimpulan yang dapat kita ambil berdasarkan hasil analisis data yang telah kita peroleh menunjukkan bahwa ketiga variabel dari X1, X2, dan X3 tidak berpengaruh secara simultan terhadap variabel Y. Berdasarkan tabel ANOVA pangkat A, dan juga variabel tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel Y berdasarkan tabel koefisien pangkat A. Jika berdasarkan tabel model summary R-square, model regresi yang dihasilkan berkontribusi sebesar 0,162 atau hanya 16,2% dari 100% terhadap nilai E yang diprediksi. Dari nilai tersebut dapat terlihat bahwa ketiga variabel independen belum dapat berpengaruh secara signifikan kepada variabel Y. Dan sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.